Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Hanif Khairutinisa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Volkslecture atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an, yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua atau adat terhadap kaum muda. Di video kali ini, saya akan membedah novel sastra klasik, yaitu judulnya Sengsara Membawa Nikmat, karya Toelis Sutansati. Sengsara Membawa Nikmat adalah sebuah novel yang ditulis oleh Toelis Sutansati, seorang penulis Indonesia angkatan Balai Pustaka. Novel ini diterbitkan pada tahun 1929. Buku tersebut diterbitkan oleh Balai Pustaka karena dinilai dari standar mereka. Edisi kedua buku ini diterbitkan tahun 1972. Edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1991. Dan edisi keempat pada tahun 1993. Sengsara Membawa Nikmat adalah salah satu karya klasik Indonesia yang paling populer. Bahkan ceritanya dibawa ke layar lebar dan pada waktunya menjadi tontonan wajib. Kisah ini pada dasarnya berkisar pada tema cinta yang terjalin dengan intrik. Tokoh utama novel Sengsara Membawa Nikmat adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun yang memiliki darah Minang namanya Midun. Dia adalah seorang pemberani, tutur katanya lembut, tulus, baik hati, agamis, pandai silat, dan rendah hati. Berkat perbuatan baik tersebut, Midun sangat disukai oleh penduduk desa dan menjadi panutan di desanya. Hal ini menimbulkan kecemburuan pemuda lain karena Kacak. Pemuda lain bernama Kacak. Kacak sendiri digambarkan sebagai orang yang angkuh dan sombong. Ia adalah keponakan dari Tuan Kularas, seorang terpandang di Padang. Ia sangat iri dengan Midun karena menurutnya Midun tidak pantas dicintai banyak orang karena ia hanyalah anak seorang petani yang miskin. Hubungan antara judul dan isi ini sangat berkaitan karena judulnya yang menggambarkan seseorang yang awalnya sengsara tapi akhirnya bisa merasakan kenikmatan. Kelebihan dari novel Sengsara Membawa Nikmat ini adalah kemampuan pengarang membawa pembaca ke dalam suasana kampung Minangkabau melalui peristiwa sehari-hari dan reaksi setiap orang. Novel ini banyak menggunakan bahasa Minangkabau, seperti Amboy dan Cempedak Hutan. Selain itu, ada peribahasa yang diselipkan dalam cerita seperti belajar sampai ke pulau, belajar sampai ke batas, dan ilmu padi kian berisi, kian merunduk. Nah, kekurangan novel ini lebih sedikit daripada kelebihannya. Bagi para pembaca yang kurang mengerti bahasa Padang, mungkin akan terasa asing ketika membacanya, dengan kata yang digunakan dalam novel ini. Serta alur cerita saat Midun di penjara, awalnya mendeskripsikan penjaomra yang menakutkan untuk membuat hidup Midun semakin mencekam. Namun mendeskripsikan penjara yang menakutkan untuk membuat hidup Midun semakin mencekam. Namun, dalam cerita ini, kehidupan tokoh utamanya biasa saja. Tidak ada penderitaan yang dialami. Novel ini juga mengandung banyak nilai yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Religius, novel ini terdapat nilai-nilai religius. Ini diwakili oleh karakter Midun. Dari segi pendidikan, novel ini mengajarkan para pelajar untuk selalu belajar hal-hal yang positif karena akan berguna di kemudian hari. Seperti Midun yang terus belajar Al-Quran, pencaksilat, bisnis, dan baca tulis. Toelis Sutansati juga menyiratkan pesan agar selalu mensyukuri apa yang dimiliki dan menjalani hidup dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena nanti, di balik kesengsaraan itu ada kenikmatan yang menanti. Pada dasarnya, novel ini mengandung nilai-nilai religius, sosial, dan pendidikan. Secara keseluruhan, Sengsara Membawa Nikmat karya Toelis Sutansari ini
patut diapresiasi karena berhasil memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembaca untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh semangat. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, baik yang sedang mengalami masalah maupun yang tidak. Karena novel ini membawa suatu pesan yang positif dan memberikan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.